Selamat pagi adik-adik. Di sini kakak, di sini abang akan menyampaikan tentang edukasi tentang permasalahan yang telah hari-hari sebelumnya yang telah abang berikan kepada adik-adik. Di sini di sini abang mendapatkan ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu menjalani ibadah masih karena terpaksa. Itu adik-adik masih ada beberapa yang menjalani ibadah yang karena disuruh orang tua atau guru. Padahal ibadah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita terbiasa beribadah dengan baik, hati kita akan bisa jadi lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih mudah untuk mengontrol diri. Solusi yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama itu biasakan ibadah sedikit demi sedikit tetapi rutin. Yang kedua, jangan menganggap ibadah sebagai beban. Yang ketiga, ikut kegiatan keagamaan di sekolah. Yang keempat, berteman dengan teman yang membawa pengaruh baik. Dan yang kelima, tanamkan dalam diri bahwa ibadah adalah kebutuhan hidup. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, biasanya hidup kita akan jadi lebih terarah dan tenang. Yang permasalahan kedua itu masih sering contek saat ujian. Di sini kalian mencontek, kamu takut nilainya jelek. Akhirnya kalian memilih untuk mencontek. Tetapi sebenarnya mencontek itu tidak membuat kita pintar. Nilai mungkin bisa bagus, tetapi kemampuan kita untuk kehidupan selanjutnya tidak akan bagus. Solusi yang dapat dilakukan adalah belajar lebih sedikit setiap hari. Yaitu contohnya adik belajar tiap malam, kalau bisa kurang-kurangi main HP. Yang kedua itu jangan belajar hanya saat ujian. Kan sini kan biasanya orang kan kalau mau ujian mesti belajar, hari-hari biasanya nggak belajar. Yang ketiga itu kalau belum paham materi jangan malu bertanya. Jika guru telah menyampaikan materi, adik-adik jangan malu bertanya karena takut salah. Biasanya kan orang yang malu bertanya kan takut salah. Jadi adik-adik jangan biasakan takut apa, jangan takut bertanya. Yang keempat itu percaya pada kemampuan diri sendiri. Dan yang kelima itu biasakan bersikap jujur. Lebih baik nilai biasa saja tetapi hasil usaha sendiri daripada nilai tinggi tapi hasil nyontek. Yang ketiga itu permasalahan mudah berpikir negatif atau kurang percaya diri. Kadang adik-adik merasa dirinya tidak bisa, minder, atau selalu berpikir buruk tentang dirinya sendiri. Kalau kita terus berpikir negatif, kita akan mudah menyerah dan sulit berkembang untuk berkarya. Solusi yang dapat diberikan itu ada 5. Yang pertama itu biasakan bersyukur setiap hari. Yang kedua, jangan sering membandingkan diri dengan orang lain. Biasanya kan kita lihat, oh dia ganteng, dia cantik, aku apalah gaya aku gitu. Jadi adik janganlah menganggap diri itu lemah gitu. Adik pasti memiliki kemampuan diri sendiri. Dan yang ketiga itu fokus pada kelebihan yang dimiliki. Dan keempat, berteman dengan teman yang sportif. Dan yang kelima itu jadikan kegagalan sebagai pengalaman belajar. Jadi kalau kalian percaya diri pada diri sendiri, kalian akan lebih berani mencoba dan berkembang. Dan yang keempat itu jenuh dan malas untuk masuk sekolah. Adik-adik kadang merasa bosan belajar atau malas datang sekolah. Itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai kebiasaan. Sekolah bukan hanya tempat belajar pelajaran, tetapi juga tempat untuk membahas masalah yang solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama itu buat target kecil dalam belajar. Contohnya itu aku pada materi ini aku harus paham tentang materi ini agar aku bisa berkembang ke depannya. Yang kedua itu ikut kegiatan yang disukai. Yang ketiga cari teman yang memberi semangat. Dan yang keempat itu kurangi bermain gadget berlebihan. Dan yang kelima ingat cita-cita dan mimpi masa depan. Kalau hari ini kalian mau berusaha, masa depan kalian juga akan menjadi lebih baik. Permasalahan dunia itu kurang menjaga kebersihan lingkungan. Masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan atau kurang peduli dengan kebersihan lingkungan. Yaitu padahal lingkungan yang bersih membuat kita memang belajar dan terhindar dari penyakit. Solusinya itu biasakan membuang sampah pada tempatnya, jalankan tiket kelas dengan disiplin, mulai menjaga kebersihan pada diri sendiri, dan saling mengingatkan sesama teman. Jangan kalian biarkan teman kita membuang sampah pada tempat yang salah. Dan sekolah yang bersih membuat belajar lebih nyaman dan menyenangkan. Dan permasalahan yang kedua itu belum mengetahui cara sukses menghadapi ujian. Sebagai siswa merasa panik saat ujian karena belum memiliki cara belajar yang baik.
Padahal hasil yang baik datang dari persiapan yang baik juga. Jadi adik-adik itu kalau sebelum ujian persiapkan diri agar lebih baik biar hasil ujiannya pun maksimal. Solusinya itu buat jadwal belajar yang sederhana, kurangi bermain HP saat mau ujian. Kalau bermain HP pun bisa, tapi menggunakan HP itu untuk belajar, bukan hanya untuk bermain game saja. Dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Karena di situ kalau mau ujian pikiran kita tenang, dan kalau pikiran kita tenang, gimana ya? Soal-soal materi yang kita pelajari pun mudah diingat. Dan seringlah latihan soal ujian dan belajar bersama teman. Jangan hanya berteman dengan teman yang bisa bermain game saja, tetapi memiliki teman yang bisa untuk belajar juga. Jadi kesuksesan bukan hanya soal pintar, tetapi soal usaha dan kedisiplinan. Jadi setiap orang pernah memiliki kesalahan dan memiliki masalah, tetapi jangan takut untuk berubah menjadi yang lebih baik. Sekian dari yang edukasi yang saya berikan. Apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Sebenarnya kalau main game cuma duit. Duitnya gimana? Duitnya gimana? Ini kalau main game pun sebenarnya bisa. Tapi ingat waktu, ingat juga untuk belajar, ingat orang terdekat seperti keluarga. Gimana bang? Bermain game itu bisa sebenarnya. Tapi ingat waktu juga.